Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Apa kabar teman-teman? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan gue selalu ngucapin terima kasih buat kalian yang udah like, komen, dan subscribe channel YouTube gue. Semoga yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja diberikan pekerjaan, yang sudah bekerja diberikan rezeki yang berlimpah. Hari ini ya hari Sabtu 3 Agustus 2024 dan tepatnya nanti tanggal 4 Agustus akan ada pertandingan El Clasico. Ini ya di USA adalah pertandingan pramusim, turnamen pramusim yang menyajikan El Clasico antara Barcelona berhadapan dengan Real Madrid. Seperti apa pertandingan akan berjalan nanti pagi ya sekitar jam 6 ya, harus setengah tujuan. Dan seperti apa pertandingan yang akan berlangsung nanti kita akan ulas. Tapi sebelumnya gue pengen kalian fans Barcelona terutama merayakan dan merasakan kebahagiaan karena Barcelona kedatangan Dani Olmo. Dani Olmo yang datangkan dari Leipzig dengan nilai transfer yang sebenarnya itu betul apa enggak gue nggak tahu. Tapi gajinya kalau dilihat-lihat itu 50 juta euro. Dan gajinya 50 juta euro, bener kayak gue baca tadi. Nggak tau lah, pokoknya masih di bawah Frenkie de Jong, masih di bawah good looking. Tapi kita semua juga tahu bahwa Dani Olmo adalah produk La Masia. Dani Olmo adalah masih ada darah Barcelona, masih ada darah La Masia, dan baru saja memenangkan Euro 2024 bersama Spanyol. Seperti apa Dani Olmo di Barcelona? Akan ditaruh di posisi di mana Dani Olmo di tangan Hansi Flick? Kita akan ulas nanti. Tapi El Clasico hari ini guys, El Clasico hari ini gue ngelihat pemain muda asuhan dari Hansi Flick. Kan memang di pramusim ini dia bawa senior nggak terlalu banyak. Lebih banyak pemain muda dari Barcelona B, dari akademi. Cara main udah luar biasa, karena gue mengutip di awal, membaca kutipan di awal saat preskon antara Laporta dan Hansi Flick. Hansi Flick senang melatih Barcelona, berada di Barcelona, karena secara permainan Barcelona memiliki sedikit kesamaan dengan Hansi Flick, yaitu bermain bagus. Bahkan dia mengatakan bahwa ketika saya menang di Barcelona, kita bukan cuma hanya menang, tapi kita menang dengan meyakinkan. Gue ngelihat walaupun lawannya City seri 2-2 tapi menang adu penalti. Cara bermain, ya lu lihat City lebih banyak seniornya kemarin. Tapi cara bermain, cara build up, cara mencetak gol itu Barcelonanya nggak hilang. Transisinya Hansi Flick ada banget di situ. Jadi gue nggak khawatir, apalagi kedatangan Dani Olmo secara merata ya. Mungkin bintang yang kayak ada Messi-nya gitu, ada waktu Neymarnya, ini nggak segitu, tapi ini merata. Lamine Yamal ada Dani Olmo, di tengah ada Gundo, Pablo Torre mudah-mudahan stay, ada Frenkie de Jong kesukaan Anda, di belakang ada Araujo, ada kiper juga bagus Astralaga dan yang kipernya buat gantiin Stegen nanti. Jadi banyak opsi, jadi merata ya. Inilah Jerman kan nggak pengen kayak ada 2 bintang, 2-3 bintang yang menonjol. Jerman rata semua, bagus depan ke belakang ya, dengan kualitas yang maksimal. Itu yang dimiliki Barcelona. Barcelona masih memiliki ada Hector Fort, ada Caicedo yang main bagus, Bernal juga yang kemarin gua salah sebut karena emang baru bangun tidur. Bernal juga bagus, dan Oriol Romeu ternyata udah pergi dari Barcelona. Kemarin adalah match terakhir dia di pramusim, dia sedih juga. Tapi ya mau gimana, sesuai klub lebih besar daripada pemain ya, lebih mementingkan Barcelona lah daripada si Oriol Romeu. Sementara Madrid sekarang, Real Madrid kedatangan Kylian Mbappe ya. Mbappe juga belum dibawa, kita belum bisa nonton Mbappe di Madrid. Gue sih penasaran gitu dengan banyak bintang yang ada di Real Madrid, kayak gimana gitu. Tapi feeling gue Madrid tuh nanti di La Liga atau di Liga Champions, La Liga tuh pasti ada menang gede di atas 5, beberapa match itu ada, tapi ada flopnya juga, lo lihat nanti ya. Menang 5-0 bisa itu pas Mbappe lagi jadi pesulap, Vini lagi jadi pesulap, entah Rodrigo atau pemain-pemain lainnya. Tapi flop-flopnya ada, nggak bisa langsung yang grek gitu. Nggak bisa kayak City, gimana cara menang Liga Champions, datengin Haaland menang langsung Liga Champions. Belum, nanti pasti ada susahnya dulu.
Tapi gue penasaran banget gimana Ancelotti mengatur lini depan Madrid ya, karena kalau kita tahu Bellingham bisa di Madrid dia main di belakang striker, atau dia bisa jadi striker, dia main false nine. Tapi kalau untuk sayap banget nggak bisa, karena nggak bisa pun nggak masalah, ada Vini dan Rodrigo. Naruh Vini dan Rodrigonya ini gue penasaran Ancelotti kayak gimana. Apakah Mbappe tetap di striker nomor 9 tapi dia nge-false, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Di kanan Rodrigo, di kiri ada Vini, nanti ya belakang ya udah Valverde, template Madrid sebelumnya lah. Gue penasaran dipasangnya di mana nanti, atau kayak jangan-jangan main 3-5-2 atau 3-4-3. Ini gue menanti banget bagaimana cara Ancelotti menangani bintang-bintang di Real Madrid. Jadi seru banget, gue nunggu El Clasico, gue nunggu Madrid main bersama Mbappe juga. Jadi seru pemain mudanya kita lihat. Pasti Madrid juga nanti akan mainin anak-anak La Pabricanya juga ada, line up juga belum dapat. Jadi gue sangat menantikan laga El Clasico, dan gue yakin La Liga makin lebih seru lagi, makin lebih hidup lagi, makin lebih berwarna. Karena yang waktu itu gue bilang kemarin bahwa ketika ada Los Galacticos ya, itu ada Ronaldinho di situ. Ketika ada BBC, ada Kakak di situ, ada Messi di Barcelona. Tapi ketika sekarang kayak ada Vini, ditambah Mbappe, ditambah Bellingham, ditambah Rodrigo, kita lihat Lamine Yamal bagaimana kamu menurunkan dan menerima legacy dari Ronaldinho dan menerima legacy dari pemain terbaik di dunia dan alam semesta, Lionel Messi. Kita lihat gimana lagi persaingan antara Madrid dan Barcelona yang gua akan tunggu-tunggu di La Liga dan di Liga Champions. Karena sekarang gua udah pede, Barcelona keuangannya bukan cuma membaik, tapi udah pulih dan semakin berkembang. Bukan membaik lagi, tapi pulih dan semakin berkembang. Oke, sekarang kita bahas Dani Olmo yang akhirnya didatangkan ke Barcelona. Dani Olmo memang udah pengen banget main di Barcelona. Dani Olmo udah pengen banget. Jadi nggak ada kata nggak cocok harusnya dengan Dani Olmo. Dia main di Liga Jerman, main di Leipzig, dia bisa main sebagai flank, di kiri, kadang di kanan. Dia di Spanyol main di belakang striker, main gelandang pun bisa. Jadi ini pemain yang serba bisa, yes man juga dia. Dan ketika di Leipzig, ini bermain di Liga Jerman, dia udah sering dan beradaptasi dengan pelatih-pelatih Jerman. Dan ketika dia ke Barcelona, ya ini kembali ke habitatnya lagi. Dia balik lagi ke teman-teman La Masia, dia balik lagi ke teman-teman Barcelona, dia main di Liga Spanyol dan dilatih, ditangani oleh Hansi Flick. Jadi harusnya nggak terlalu susah untuk seorang Dani Olmo bermain di Barcelona. Nggak lama juga kalau dia adaptasi main di Barcelona. Lantas, tapi ditaruh di mana Dani Olmo? Dani Olmo, kalau gua mengatakan dia bisa bermain sebagai flank. Dia bisa ditaruh di kiri, yang dimana posisi itu ditinggalkan oleh Joao Felix. Yang sekarang ada Ansu Fati, dan Ansu Fati gue nggak yakin dia bisa 100% karena ketika udah cedera, kena ACL, udah ada yang geser, udah ada yang putus, itu nggak bisa jadi 100% kekuatan murni dari pemain tersebut. Nggak bisa perform 100%, pasti ada rasa trauma, masih ada rasa sakit, masih ada rasa ngilu, ya jadi banyak lah. Gue nggak bisa. Dani Olmo bisa ditaruh di kiri, di flank kiri, tapi dia inverted ke tengah. Ya, di overloadin di lini depan ada Lewa, entah Pedri, entah Yamal masuk juga. Yang di sebelah kiri Balde bisa menusuk, karena Balde ini secara latihan dia walaupun udah baru pulih dari cedera, tapi latihan bagus, main kemarin bagus juga. Dan kita tahu Balde punya kecepatan, dia bisa menyokong lini sebelah kiri dari Barcelona. Kalaupun nanti Olmo main di sebelah kiri, dia bisa membantu Olmo, karena Balde ini gue bisa ngelihat Balde punya keistimewaan dalam fisik gitu. Jadi dia naik turun cepet banget, dan dia mempunyai endurance yang luar biasa juga. Speednya bagus, kontrolnya bagus, tinggal dilatih passing. Lu ingat kalau ada Barcelona, pemain Barcelona sekarang masalahnya adalah passingnya nggak bener. Lihat staff dari Hansi Flick itu, Thiago Alcantara. Ya, dia mau passing pakai kaki apa bisa, kaki dalam bisa, kura-kura bisa, kaki luar bisa, pakai tumit pun bisa, back heel bisa, dicongcong bisa, semua gaya passing. Dan ya short pass atau long pass Thiago Alcantara bisa. Dan bukan cuma bisa, tapi akurat. Jadi tenang, buat Barcelona gue semakin percaya diri, karena kalaupun ada fundamental yang belum terlatih banget, ya
aneh sih sebenarnya kalau nggak fundamental di Eropa belum terlatih. Tapi kalau yang masih belum bisa passing ada Thiago Alcantara. Masih fisiknya lemah ada ahli-ahli nutrisi dari Hansi Flick. Masih indisipliner, digamparin loh sama Hansi Flick sama bos tua Jerman itu. Dan Dani Olmo pun bisa ditaruh di belakang striker. Dani Olmo bisa ditaruh di belakang Lewandowski. Kalau main 4-2-3-1, Dani Olmo bisa bermain di belakang Lewandowski. Pedrinya di mana? Pedrinya di sayap kiri. Karena Pedri ini bocah ajaib banget ya. Keraguan gue terhadap Pedri memang cuma stamina. Dia kalau 20 menit, 30 menit ajaib. Harus ketika Pedri main itu ada assist atau ada gol. Dari Pedri atau dari orang yang diberikan assist oleh Pedri. Tapi kalau dia stamina bertambah di tangan Hansi Flick, gymnya bagus, nutrisinya bagus, Pedri bisa main di sayap kiri. Pedri dia bisa build up, dia bisa megang bola, dan ketika megang bola dia pun bisa golin. Apalagi kalau misalkan dia memiliki jarak yang dekat dengan gawang. Dia udah ada di final third dari lawan, Pedri udah ajaib banget. Jadi Pedri di sebelah kiri, kita nggak usah butuh wing yang cepat dari sebelah kiri karena Nico Williams nggak datang. Nanti gue ceritain lagi Nico Williams. Nggak perlu butuh wing yang cepat dari sebelah kiri. Biar Balde yang nusuk, nanti Araujo geser kiri atau Kubarsi Christensen geser kiri jadi 3 back. Balde yang maju buat nusuk ya. Kita overloadin buat lawan-lawan tim parkir bus. Ada Olmo, Pedri, Lewa, berarti situ Lamine Yamal bisa besok masuk, Konde bisa lurus maju ke depan. Jadi tinggal 2. Gue nggak tahu gelandang bertahan siapa nanti, bisa jadi 3 back atau ganti-gantian. Gundo jangan sampai DM sendiri buat putus serangan doang sih ya. Adalah entah Frenkie, kalau masih Frenkie kepake, siapapun di situ. Casedo bagus, cara Bernal juga bagus, ngambil bolanya menjadi breakernya bagus. Jadi ini sangat dinantikan. Nah, jadi sekali lagi selamat buat fans Barcelona, kalian kedatangan Dani Olmo ya. Olmo pemain bagus, kualitasnya juga bagus. Dia pelan tapi pasti, emang speednya nggak kenceng banget, tapi secara visi misi terlihat banget ini pemain berkelas menurut gue. Jadi sekali lagi selamat kedatangan Dani Olmo. Masalah Nico Williams, kan sekarang Nico Williams sudah ada bannernya di lapangan dari Athletic Bilbao. Gue udah bilang di episode sebelumnya, Nico Williams hanya rumor, bahkan rumor yang dibikin dari media-media di luar Spanyol. Ketika gue tanya teman gue orang Spanyol, bahkan nggak ada kabar dan nggak ada berita Nico Williams bakal ke Barcelona. Jadi gue pikir udahlah ini macam-macam goreng-gorengan aja. Ya, nggak ada arah-arah ke situ. Mereka berteman baik. Ya mungkin kalau syukur-syukur beneran Barcelona berminat, ya gue seneng ada Nico Williams. Tapi kalau enggak ya bisa datang tahun depan lah, umurnya masih 20-an. Jadi gitu aja menurut gue. Jangan lupa nonton nanti dimanapun nontonnya ya. Dimanapun ada channel kalian yang kalian suka, nonton El Clasico. Karena walaupun ini cuma pramusim, tapi ya El Clasico tetap El Clasico. Pasti ada panas-panasnya, pasti ada adu mekaniknya di situ. Dan kita lihat gimana pemain-pemain ya. Gue nggak mau ngelihat hasilnya kayak Barcelona menang, gue biasa aja. Madrid menang juga biasa aja. Tapi gimana pemain-pemain, individu-individu pemain diperlihatkan di situ gimana taktik bergeraknya. Jadi selamat berseru-seru, dan sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah like, komen, dan subscribe channel YouTube gua. Sehat-sehat selalu, semakin sukses. Sampai ketemu lagi di Pakar Bola berikutnya. Vamos.